Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Di kesempatan kali ini kita ingin membuat video pemrograman mobile pertemuan 3. Nah, di sini saya ingin membahas sebuah aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi halaman login dan juga halaman pop-up atau halaman welcome ketika user sudah mengklik tombol loginnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam videonya. Kita masuk ke dalam tahap yang pertama, yaitu ada menjelaskan zona-zona Excalibur yang udah saya buat. Zona yang pertama itu ada zona planning. Nah, planning yang ingin saya buat, ya planning yang saya buat itu adalah mencari desain Figma mobile bebas. Nah, untuk desainnya saya udah mencari dan sudah mengganti logo pada desainnya, gitu ya. Terus selanjutnya ada membuat halaman login, membuat halaman welcome, menerapkan font, kode warna, dan layoutnya, menerapkan view binding di dalam logika project, mendemokan aplikasi, serta melakukan git push ke repo GitHub. Nah, untuk melakukan git push ke repo GitHub, saya sudah menjelaskannya juga di zona pertama. Untuk sketsa UI-nya, itu ada halaman login dan halaman welcome. Nah, halaman login itu ada logo, ada tulisan, ya, ada input username, input password, dan juga button loginnya. Nah, untuk halaman welcome itu ada logo centang, ada tulisan, dan juga ada button di mana ini button untuk back to home atau go to home, gitu ya. Ini salah, kita ubah sebentar. Oke, itu ada alur flowchartnya juga, di mana user bisa menginputkan username, menginputkan password, terus mengklik tombol login, maka akan menampilkan halaman login berhasil atau halaman welcome-nya. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, itu ada zona biru atau zona pembahasan coding, gitu ya. Nah, yang pertama itu kita ingin membuat view binding-nya dulu. Nah, view binding ini berguna untuk mempermudah kita dalam inisialisasi atau deklarasi sebuah variabel. Nah, saya sudah menjelaskan cara-caranya bagaimana. Saya sudah menjelaskan juga apa yang harus diterapkan di dalam view binding ini. Terus, apa yang harus dilakukan setelah kita menerapkan view binding ini. Nah, yang kedua itu ada third activity atau activity untuk halaman loginnya. Saya sudah membuat sebuah logika programnya. Saya sudah menjelaskan juga. Terus ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu penamaan untuk kelas intent-nya. Saya sudah menjelaskan juga hal-hal apa yang file-file apa atau kelas-kelas apa yang harus diimport, gitu ya. Oke, kita masuk yang ketiga, itu ada activity third atau layout untuk halaman loginnya. Itu ada image view, ada text view, ada edit text, dan lain-lainnya. Nah, terus ini ada Android manifest. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, itu ada Android manifest dulu, di mana kita harus mengganti true dan false untuk activity yang kita ingin jalankan aplikasinya, gitu ya. Nah, sebelum itu kan untuk yang true itu adalah second activity. Nah, kita ganti menjadi yang true itu adalah third activity atau halaman login yang sudah kita buat. Ini sudah ada penjelasan juga. Kita masuk ke dalam activity third resultnya. Nah, ini ada image view, ada text view, dan juga ada button. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam zona yang ketiga, yaitu ada zona error. Nah, zona error ini itu kita ingin membahas error apa aja yang saya temui saat saya membangun aplikasinya, gitu ya. Nah, yang pertama itu ada hilangnya logo Google pada layout button. Nah, ini nanti kita akan mendemokannya langsung. Ini juga udah ada solusinya bagaimana. Terus yang kedua itu ada salah penamaan file font di package fontnya, gitu ya. Kita udah custom fontnya, terus kita ingin menerapkan fontnya, ternyata tidak terpanggil, gitu ya. Nah, solusinya udah saya buat dan hasilnya juga udah saya buat. Nah, yang ketiga itu ada tidak mendapatkan class name third result activity di Android manifest, gitu ya. Android manifest supaya jelas. Terus ini udah saya jelaskan juga. Terus apa langkah-langkahnya agar dia tidak error lagi untuk kedepannya, gitu ya. Udah ada solusinya juga bagaimana. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam demo aplikasinya.
Nah, di sini sudah terlihat aplikasi dari pemrograman mobile saya. Nah, di sini saya menerapkan ada sebuah logo, terus ada tulisan welcome back, terus ada dua button yang menghubungkan dengan akun Facebook dan akun Google, serta ada inputan username dan password sesuai dengan tugas yang diberikan. Terus ada tombol sign in. Nah, ini udah sesuai dengan layout yang kita buat tadi di Excalidraw. Oke, langsung saja kita mendemokannya. Pertama, coba kita menginputkan username kita, ya, kita secara acak aja. Inputkannya 08. Nah, untuk passwordnya mungkin hitam aja. Nah, logikanya ketika user menginputkan sebuah username dan juga password, lalu mengklik tombol sign in, maka dia akan berpindah halaman. Nah, kita coba. Nah, maka akan muncul halaman baru yang mengatakan bahwasannya welcome, you have successfully logged in. Jadi, user sudah berhasil melakukan login ke aplikasi kita. Nah, istilahnya seperti itu untuk halaman baru. Oke, kita masuk ke dalam demo error yang pertama, yaitu ada hilangnya logo Google pada layout button kita. Nah, bisa dilihat di sini, ini kan ada button untuk continue with Google. Nah, di sini ada icon yang saya terapkan, icon Google, sesuai dengan layout yang kita pilih. Nah, ketika kita menghilangkan atau kita tidak menggunakan ini, maaf ya, nge-lag sedikit. Nah, ketika kita tidak menggunakan icon tin, yang terjadi adalah icon Google kita itu dia menyatu dengan warna si button Google-nya gitu kan. Nah, ini kesalahan yang saya terapkan. Terus saya cari bagaimana cara untuk icon kita itu tetap ada. Dan saya menemukan cara, yaitu menerapkan icon tin ini ke dalam atribut kita, ke dalam elemen buttonnya, sebagai atribut untuk icon si Google ini tidak menyatu warnanya dengan warna button Google. Nah, kenapa button Facebook ini, teman-teman? Button Facebook ini tidak menyatu dengan warna button Facebooknya, itu karena saya mencari untuk icon logo Facebook itu cuma satu warna doang, yaitu warna putih doang. Nah, makanya dia tidak menyatu dengan warna button si Facebook. Tuh. Kita masuk ke dalam demo error yang kedua, yaitu ada salah penamaan file font di package font. Nah, kita langsung aja mendemokannya bagaimana. Nah, di sini kita mempunyai sebuah package baru, yaitu package font, di mana ini menyimpan banyak font-font yang ingin kita pakai. Nah, sebagai contoh di sini saya ingin mengupload font baru, ya. Popin Select ini kita upload. Yes. Vektor. Nah, di sini udah terupload. Cuman di sini ada tanda merah, teman-teman. Nah, ketika tanda merah ini kita abaikan, ya, kita abaikan, lalu kita langsung panggil aja di sini, misalnya kita ingin menggunakan si Popin Select ini. Nah, dia tidak terpanggil, teman-teman. Dia tidak terpanggil, dan ini adalah error yang menurut saya cukup gimana ya? Saya nggak jeli gitu kan errornya seperti apa. Nah, jadi untuk solusinya adalah kita mengganti atau merename font ini. Rename-nya ya, namanya itu dia tidak boleh mengandung huruf besar dan tidak ada strip di dalam penamaannya. Oke, kita langsung coba aja. Nah, kita ada vektor, lalu kita panggil kembali, teman-teman. Apakah terpanggil? Oh, saya lupa, ini stripnya masih ada ya. Sebentar, kita ada itu. Ada vektor, lalu kita coba panggil. Nah, dia ada.
Nah, makanya di situ untuk kedepannya mungkin saya akan menggunakan semua nama file yang ada di dalam package REST ini, ya, drawable, font, layout, terus ada minimap, ada values gitu kan. Itu menggunakan huruf kecil semua dan tidak ada yang mengandung strip satupun. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke demo error yang ketiga, yaitu tidak mendaftarkan class name terdefault di manifest secara otomatis. Nah, sebenarnya kita ada cara untuk dimana dia otomatis ketika kita menambahkan class activity, dia udah terbuat untuk activity main.xml-nya dan juga terdaftar nama kelasnya di manifest, yaitu dengan cara seperti ini, teman-teman. Terus kita pilih activity dan kita pilih empty views. Nah, saya kemarin itu membuat third result activity ini itu dengan cara manual, menambahkan satu persatu kelasnya gitu. Saya tambahkan Kotlin, terus saya buat di sini, misalnya kita buat test activity misalnya gitu kan. Nah, kita enter. Nah, dia kan memang terbuat nih, teman-teman. Nah, terbuat untuk kelas activity baru. Nah, saya isi codingannya, saya isi manual seperti itu kan. Terus saya bikin lagi untuk layoutnya, XML-nya saya bikin manual juga. Nah, di sini kan kelihatan nih, untuk test activity-nya tidak ada .xml-nya. Nah, ketika saya jalankan, saya running gitu kan, dia akan terjadi error. Nah, sebagai contoh di sini, kita ganti deh. Ini kita pakai test activity sebagai contoh seperti itu. Nah, ketika kita jalankan, ini kan dia tidak terdaftar nih di di Android manifestnya itu dia tidak terdaftar secara otomatis. Nah, di sini tidak ada kelihatan untuk tes activity. Nah, coba kita jalankan. Kita isi lagi, ya. Kita isi. Nah, coba kita jalankan. Apa yang terjadi, teman-teman? Oh, sebentar ya. Ini belum di refresh. Coba refresh dulu sebentar. Oke, kita langsung coba aja. Ketika halaman activity yang baru itu tidak terdaftar di Android manifest. Nah, kita coba. Kita isi di sini ya. Sebagai contoh aja. Passwordnya. Nah, coba kita sign in. Apa yang terjadi, teman-teman? Nah, dia foreclose langsung. Nah, dan kita coba tengok di log chat sebentar ya. Kita coba tengok di log chat. Nah, dia langsung muncul error seperti ini. Ya, di jam 9.33, ini tengok jam kita ya, 9.33, itu mengatakan bahwasannya fatal exception pada mainnya. Nah, di mana activity itu dia tidak ada atau tidak terdaftar di Android konten kita. Nah, kita baca lagi, kita geser lagi. Nah, di sini katanya ada activity class untuk test activity itu saya tidak mendeklarasikannya activity ini di Android manifest. Seperti itulah kata-katanya. Nah, makanya ini menjadi pembelajaran bagi saya. Error ini itu mungkin ke depannya akan mudah, akan bisa saya atasi dengan cara membuat class activity secara singkat dan lebih gampang, yaitu kita langsung saja new, terus ada activity dan langsung bikin empty views activity. Nah, ini dia akan langsung terdaftar di dalam Android manifest dan membuat layout XML-nya langsung
Seperti itu. Oke, berakhir sudah video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di next video. Bye.